Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'ala al-wujubi kibriyaihi wa 'azmihi. Al-hayyul qayyum alladzi dabbara al-kainat bi hukmihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila Allah bi idnihi. ففتح لنا أبواب السعادة بالسنة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Tuan-tuan guru, alim ulama yang saya muliakan, banyak guru-guru saya di sini. Jadi agak grogi aku jadi. Tuan guru saya ada, bos saya pun ada. Ustaz Tarmizi Kunci ini udah guru saya, bos saya nih. Ya. Kemudian Pak Haidir, aduh sekali-kali saya izin Pak Haidir nih, abang iya, kawan iya, orang tua iya, semua ya. Menantu yang tak jadi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya. Kalau orang kampung saya bilang, jadang tak disabit galak, ketek tak disabit namun. Ya, jadi baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mencoba tentang berbicara masalah amal. Banyak kita berpaham bahwa amal itu yang menjadikan kita bermodalkan masuk ke dalam surga, gitu kan? Sehingga banyak-banyak beramal biar masuk. Apa iya? Nih saya buka-bukaan nih. Masuk surga itu cuma satu penyebabnya, karena rahmat Allah. Kalau karena amal tidak akan masuk. Kalau karena amalnya pula yang dibahas, tak akan masuk. Kenapa? Maka di situ Allah letakkan rahmatnya. Dikasihnya kemurahannya dari sisi matematika. Matematika. Kalau amal kebaikan dilipat gandakan, benar kan? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan satu amalan kebaikan dibalas 10. Satu kebaikan dibalas 10. Dalam riwayat Sahih satu kebaikan dibalas 40. Dalam Al-Quran satu kebaikan dibalas 700. Dilipat gandakan. Kalau enggak akan sampai masuk ke dalam emperannya pun tidak sampai, apalagi mau masuk. Nah, sementara kejahatan, keburukan itu satu amalan, satu balasan. Dan itu pun rahmat yang kedua dikasih sama Allah. Kalau keburukan dilakukan dulu, baru dikasih dosa. Kalau kebaikan, niat saja sudah dapat. Tapi janganlah pula salah amalan, niat aja semua. Nah, nanti aku berimpahlah, niat aja. Kapan niatnya itu? Tahun 1960, tahun yang lalu. Sampai sekarang tak berujung. Nah, ini berarti akibat adanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalaulah amalan itu dilipat gandakan karena rahmat Allah, bagaimana pula kalau amalan itu hancur? Sedangkan masuk surga kita bukan karena amal. Konon lagi kalau amalan kebaikan itu menjadi hancur binasa. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu, Bapak Ibu. Contoh, 3 orang ahli surga yang tinggal masuk melangkah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya kan? Dalam riwayat hadis Bukhari Muslim,
Pertama, contohnya di situ diceritakan apa? Seorang yang mati syahid. Mati syahid, begitu mau masuk surga, di stop. Di stop pemeriksaan, bukan pemeriksaan COVID, stop dulu. Periksa amalan. Ternyata dikatakan, bukankah aku mati syahid ya Allah dan hakku adalah surgamu? Allah katakan benar, tapi dicek dulu. Ketika ditanya hatinya menjawab, benar aku mati syahid ya Allah, tapi syahidku itu ingin mengharapkan pujian manusia, supaya aku dibilang seorang pahlawan. Nah, maka Allah jawab, bukankah pujian manusia itu sudah dapat sama kau? Kau sudah diberikan anugerah pahlawan, diberi tanda jasa segala macam. Karena niatmu bukan karena aku untuk berjihad dan mati syahid, silakan masuk ke dalam neraka jahanam. Mundur. Maju yang kedua. Yang kedua ini apa? Orang yang rajin bersedekah, hartawan. Maka ketika mau masuk surga, diperiksa lagi hatinya. Bukankah amalan itu sudah banyak? Benar. Tapi apa yang terjadi? Dia berinfak, dia berderma, membantu orang supaya mendapat pujian, agar dibilang dia seorang yang dermawan. Masuk balik ke dalam neraka. Yang ketiga, seorang yang alim. Alim dengan ilmu agama, alim dengan ilmu Al-Quran, banyak mengajarkan. Begitu hendak masuk, dicek lagi. Ternyata sama dengan dua hal orang yang tadi. Dia mengharapkan pujian manusia agar dibilang sebagai orang yang paling alim di antara manusia. Biar dibilang cerdas, biar dibilang paten, biar dibilang ulama golongan atas, ulama kabir segala macam. Bukankah itu sudah dapat? Maka masuk kau ke dalam api neraka, kata Allah. Jadi amalan saja yang dilakukan itu belum tentu benar-benar bisa menolong kita masuk ke dalam. Konon lagi kita kalau nggak tahu apa saja penghancur amalan itu, nah jadi itu. Kira-kira kita udah tahu nggak apa saja yang menghancurkan amalan? Penghancur amalan itu kalau ibarat tanaman, dia kayak hama. Abang saya di Sumatera Barat, dia itu ternak puyuh. Alhamdulillah dulu ternak puyuhnya enak Pak, berduit. Ternak puyuh sedap, puyuhnya telurnya dijual, burungnya pun kalau nggak bertelur lagi bisa berduit di situ. Hampir satu kampung tuh training buat ternak puyuh, sampai bisa membuat menetasnya segala macam. Datang hama puyuh itu datangnya dari sudut kampung sana. Datangnya subuh, gak sampai zuhur padam satu kampung. Begitu hamanya, sangat cepat. Nah, bisa jadi hama di dalam amalan kita ini seperti itu. Yang kita kira sudah banyak amalan, sedekah kita banyak, ilmu kita yang kita ajarkan kita pikir banyak, ternyata habis sia-sia kena hama itu. Ya kan? Yang paling enak beramal kan memang bidang harta, benar kan? Yang punya harta itu paling enak beramal, Bapak Ibu. Makanya orang kaya itu paling gampang masuk surga ketimbang orang miskin. Kalau orang miskin sholat, orang kaya juga. Kalau orang miskin puasa, orang kaya juga
Ketika orang berinfak yang miskin, maka kalau ada orang kaya di dunia ini, ujung-ujungnya nanti masuk neraka, itu orang kaya paut namanya. Udah punya kunci surga tapi tak dipakai, berarti gak ada otaknya. Maka orang kaya yang pelit itu orang kaya tak berotak. Ya kan? Masa udah ada kuncinya tak bisa? Orang kaya ini enak, satu dikasih 700 dapat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu dia kasih ibarat satu yang ditanam benihnya, tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai itu 100 buah. Jadi satu yang dikasih 700 yang dapat. Kalau yang berilmu mau dapat pahala dari ilmu kayak kami-kami yang guru-guru ustaz ini, berat. Dia baru dapat ketika ilmu itu disampaikan. Udah disampaikan, yang mendengar pun harus benar, jangan salah kebenaran. Takut awak salah benar saking khusyuknya mendengar ilmu itu. Sudah itu bercakap di luar, kata ustaz itu salah dikatakan. Awak nyampaikan benar, meneruskannya sesat, tak dapat awak pahala. Nah, makanya dari itu perlu kita memahami apa saja yang bisa menghancurkan amalan itu. Harus hati-hati kita. Di dalam literatur hadis yang disampaikan oleh para ulama itu ada 6. Nah, ada 6. Ada 6 penghancur amalan kita itu yang harus kita jaga. Yang pertama disebut istighal bi uyubil khalqi. Sibuk membicarakan aib orang lain. Atau dalam bahasa apa namanya? Ternyata menggibah itu menghancurkan amalan kita. Bahkan di dalam Al-Quran konsepnya orang yang suka menggibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu kita tidak akan suka memakan. Nah, kalau dulu itu menggunjing penyakit kaum Hawa, sekarang sudah kaum Adam. Enggak ada bedanya. Sampai di kantor-kantor pun coba diperhatikan. Begitu masuk awak memulai kerja, dipanggil kawan, sini kau. Tahu kau cerita terbaru? Katanya itu. Bukan kerjaannya dikerjakannya. Sudah sama penyakit ibu-ibu sama. Sudah sama. Coba lihat tengok. Kalau ibu-ibu nanti ceritanya di toko sampah, di kedai sampah, bapak-bapak di warung kopi. Temanya sama. Yang anehnya bersambung, 1 bulan gak habis itu. Kayak drama seri Korea. Ya kan? Padahal yang dibeli ke kedai itu apa, Bu? Bawang setengah on, Pak. Tapi lama belinya 3 jam. Bukan lama belinya, tapi lama tahunya itu berarti praktek itu berarti. Hati-hati. Maka kata pepatah kita pun juga ada. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata. Aib orang aja tahu dia. Aib dia. Padahal Nabi mengatakan apa? Man satara aiban musliman fid dunya satarahullahu aibahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di hari akhirat. Jadi kita ini harus saling melindungi. Wah, berarti subhat lah Ustaz. Begini caranya. Kalau ada aib kawan kita yang salah, lakukan watawasau bil haq. Nah, itu konsepnya. Nasihati dia 4 mata. Jangan jatuhkan
adabnya. Nasihati dia 4 mata dan jangan dijatuhkan harga dirinya. Begitu caranya. Bukan malah mengombar aib-aib saudara kita. Nah, dan sekarang itu yang terjadi. Itu yang terjadi di mana-mana. Di pengajian pun itu juga. Asal datang semua jadi bahan. Gak kau tengok tuh telekongnya macam mana. Itu kalau datang telekong yang jelek. Kalau datang telekong yang dipakai yang cantik, yang kredit itu belum lunas. Mau mak sana, yang sini insya Allah sama. Jadi jangan kita lakukan gibah itu. Nah, bulan Ramadan kan sebentar lagi nih Bapak Ibu. Nah, ini melatih kita jangan banyak cakap. Orang puasa kan malas cakap. Nah, kalau orang yang puasa juga hobi cakap, dipertanyakan nih orang. Dan insya Allah penyakit gibah itu pasti hilang, ya kan? Begitu awak bercerita, kau tahu cerita baru? Apa itu? Oh enggak usah lah ya, aku lagi puasa. Nanti malam lah, aktifkan WA kau. Sama aja malam. Pagi sampai siangnya dia enggak, malamnya dia sambung. Hancur amal. Nah, itu yang pertama. Sibuk membicarakan aib orang. Yang kedua, penghancur amalan itu atau hama itu adalah qaswatul qulub. Qaswah. Ini ada papan tulis tapi tak ada spidol. Kata orang Minang, lai babaju tapi dah. Ada? Oh ada. Mantap. Saya memang suka nulis-nulis. Yang pertama tadi sudah ya. Apa tadi yang pertama? Ya, istighal bi uyubil khalqi. Nah, yang kedua, ini permanen atau enggak ya? Yang kedua dikatakan apa? Qaswatul qulub. Saya mau jelaskan ini. Qaswah ini artinya keras. Keras yang dimaksud di sini bukan keras pada zat. Kalau keras pada zat, bahasa Arabnya syadid. Beda. Ini keras hati. Apa betul hati itu keras? Secara zatnya hati itu apa? Jadi keras di sini tidak lagi bisa menerima yang baik. Kalau guru saya bilang qaswah ini tipenya orangnya peka nih. Peka sama peka beda. Beda kan? Kalau peka ininya congean, ininya rusak. Tapi kalau peka ini sama ininya yang rusak. Poka itu lah. Jelas ya Bapak Ibu. Qaswatul qulub. Jadi hatinya itu tidak lagi bisa menerima kebenaran. Apapun yang disampaikan tidak bisa. Masuk kanan, keluar kanan. Kalau masuk kanan keluar kiri, nyangkutlah sikit. Ini masuk kanan, itulah nampakat. Disampaikan ilmu pun tak apa. Nah ini penghancur amalan. Jangan sampai kita menjadi orang yang keras hatinya, lebih keras dari batu, susah menerima nasihat, kan gitu.
Apalagi kalau dia punya prinsip qaswatul qulub, berbahaya. Apa bahasanya yang sering kita dengar? Pokoknya, udah pokoknya tidak akan ada lagi. Tak akan bisa lagi dia menerima. Yang ketiga disebut dengan hubbud dunya. Ya, hubbud. Orang sering menerjemahkan hubbud dunya ini adalah cinta. Salah. Siapa nggak cinta dunia? Tanya tuh, tes. Bapak-bapak suka istri yang cantik atau jelek? Nah, yang tuanya mengangguk. Apalagi aku yang muda. Sama, ibunya ketawa. Ibu suka yang ganteng atau yang loyo? Ketawa-ketawa orang di belakang. Padahal beda tipis ya, 11-12 kita. Itu dasar kita suka dunia. Coba lihat. Mau suka dikasih mobil bemo atau Mercedes-Benz? Sama. Mau gaji kecil atau gaji besar? Sama. Mau amplop sedikit atau amplop banyak, Ustaz? Hijrah, Ustaz. Hijrah, Ustaz. Hijrah ke amplopnya besar. Jadi pada dasar semua manusia itu cinta dunia. Tapi apa makna hubbud dunia di sini? Keterlampauan mencintai itu yang tak boleh. Keterlampauan. Kita harus cinta dunia dong, benar kan? Kita cinta dunia. Tapi konsep dalam Islam, dunia kita kejar, kita jadikan fasilitas. Fasilitas untuk kebahagiaan di akhir. Maka dunia ini dikatakan ladang bagi orang beriman. Ad-dunya mazari'atul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Nah, yang tak boleh itu terlampau mencintai. Itu yang tak boleh. Sehingga orang yang terlampau mencintai, ini yang binasa. Amalan kita akan hancur. Karena orang yang terlampau mencintai dunia, dia tidak akan lagi ingin patuh dan taat kepada aturan-aturan. Sehingga aturan dan syariat Allah akan dia kamu. Inilah bahaya. Maka jangan jadikan hubbud dunia. Kalau udah cinta dunia kan takut mati dua baik. Betul kan? Iya. Kalau udah cinta dunia pasti takut mati. Kalau orang yang takut mati itu yang bahaya. Terus yang keempat, aku ngajinya cepat-cepat aja nih. Amplop besar atau amplop kecil? Yang keempat, qillatul hayat. Qillatul hayat. Sedikit rasa malu. Sikit aja rasa malu, hancur amalan itu. Apalagi tak tahu malu. Dan anak-anak kita ini hati-hati harus punya rasa malu. Tengok bapak-bapak kita zaman dulu tuh luar biasa. Kalau bertemu dengan lawan jenis ya kan jarak diatur, bicaranya pun tunduk. Ini jangan mentang-mentang nanti acara remaja anak masjid bercekakak, bercekiki sama pula dengan model-model orang lain itu. Janganlah tahu malu. Dengan alasan pengajian gonceng-goncengan tak boleh, haram. Tak boleh. Benar tak Pak? Aku teringat dulu cerita mamaku almarhumah sama bapakku almarhum. Gonceng pakai sepeda janda. Aku nggak tahu siapa lakinya sehingga sepeda itu janda namanya. Bapak tahu Pak kenapa dibilang sepeda janda? Berarti kan
Yang sepeda laki-lakinya yang mana? Sepeda duda. Ada sepeda janda, ada sepeda. Jadi naik sepeda namanya di kampung-kampung kan. Jalan belum aspal kayak sekarang. Jadi sengaja bapak kau tuh katanya memasukkan jalan-jalan yang lubang-lubang yang rusak-rusak. Sepeda biar dipikirnya mama pegang pinggangnya. Mama tak pegang pinggangnya, yang mama pegang besi. Sampai merah tangan mama menahannya. Itu hebatnya. Malu nampak orang, ha? Anak sekarang coba lihat. Hah? Bangga apa? Gak ada rasa malu. Naik kereta goncengan, tinggi kurang tinggi belakang, mungkin begini. Gak sadar dia nanti bikinnya gak cacat punggung tu kena. Peluannya, gimana Pak namanya? Bapak aja lagi bini meluk gini, ya kan? Udah sah. Ini tak tahu malu anak-anak zaman sekarang. Peluannya kalah peluan anak monyet. Pernah nengok anak monyet dipeluk? Belum pernah Bu? Peluk aja sama monyet coba. Dari bawah ke tiang. Macam mana anak monyet gitulah Mas. Sudah itu melewati orang tua, cuek. Nggak ada rasa malunya. Aku pernah berhenti Pak, lampu merah. Lewat mahasiswa aku di samping, goncengan, peluhan. Pak Ustaz, aku jadi, kau panggil aku Ustaz kayak gitu dong. Kan aku juga jadinya yang malu. Karena aku Ustaznya, kenapa nggak sama aku kau gonceng begitu? Kalau tak ada rasa. Saya alhamdulillah sekali dapat didikan orang-orang tua zaman dulu luar biasa. Sekolahnya nggak perlu tinggi-tinggi, titelnya nggak perlu doktor-doktor, tapi cara mendidik sangat luar biasa. Di pesantren pengalaman saya dulu gitu juga. Ceritalah, saya orang Padang, tapi dibodoh-bodohi sama orang Tanjung Bali. Ada orang Tanjung Bali? Orang Padang ditipu-tipu sama orang, kan sakit kali hatiku tuh. Seharusnya aku yang nipu dia, karena kan orang Padang penipu. Jangan marah dulu orang Padang. Orang Padang ini hebat Bu. Kalau nggak ada orang Padang nggak maju. Betul nggak? Kata Bu Hamka itu orang Padang itu macam garam. Gulai kalau nggak pakai garam. Tapi tolong jangan kebanyakan garam. Ini organisasi masjid ini, PKM-nya ada orang Padangnya apa ini? Ada, banyak. Dua, sedikit, makanya maju. Aku tahu ada konsep orang Padang ini apa? Menggaleh dia, ada dorsmersi. Nanti bertambah tuh, ketupik kulit paku sih. Pulang lagi makan siang, ya kan? Ngapain cari lontong tempat yang lain? Pasti, aku yakin di mana-mana kalau ada orang Padang dalam organisasi itu maju. Orang Padang itu cerdas, makanya aku kok bisa kena tipu dulu. Tapi jangan kebanyakan orang. Ya, jangan kebanyakan orang Padang. Soekarno tengok didampingi sama Hatta. Begitu Hatta lepas, Hatta sama Soekarno di penjara. Siapa memimpin Indonesia? Tan Syahrir. Tan Syahrir orang maju. Tapi jangan banyak-banyak.
Digadenya ke masa tiga. Itu kan orang Padang begitu, tapi jangan tersindir orang Padang. Itu kan ecek-eceknya. Kalau betul pun tak apa-apa. Itu kata kawan saya, kau jangan baik-baik kali di pesantren ni. Kenapa pula? Nanti kalau kau dah tua, gak ada cerita kau sama anak cucu kau. Jadi kau harus bandal. Berpikir, iya juga ya. Kalau misalnya awak baik aja, apa yang awak ceritain? Tapi kalau awak bandal, dulu bapak kau ni, atuk kau ni, jadi banyak cerita untuk anak cucu kau. Ayo cabut. Jalan lontak tu tadi. Ya pula ya. Kalau tak pernah cabut aku nanti tak enak. Tak ada kesannya. Cabut. Udah cabut dia jadi merokok. 5 orang pak kami cabut pergi ke ladang, cabut dari pesantren tu. Merokok. Kupikir 5 batang, rupanya 1 batang. 1 batang 5 muncul. Istilahnya betul. Bapak tahu mantan perokok. Santingan, untung tak ada TBC. Begitu dikeluarkan kawanku, dibungkus pakai kertas. Udah tak bagus lagi bentuknya, Pak. Bengkok-bengkok. Ku tengoklah di situ, rokoknya mereknya 234. Dibakar sah. Aku yang terakhir tarik. Tiba aku coba tarik bisa. Begitu tiba aku menghisap, lewat pula Ustaz. Lewat Ustaz. Dia mau ke ladang pakai sepeda jandaria tadi. Kawan kode, Ustaz, yang lain sudah hisap, aku sedang hisap. Terpaksa Samsu tadi bu, saya matikan di tangan. Asap masih ada di mulut Pak. Ku tahan Pak. Mataku merah kayak ikan kakap. Itu gara-gara Ustaz saking apanya itu? Ada rasa malu, ada rasa. Begitu aku jadi dosen, muridku zaman sekarang, sini kumpulan dosen makan, sana murid siap makan dia Pak, didatanginya meja kami. Pak, rokok Pak, habis makan. Rokok awak dimintanya. Kemana otaknya itu? Aku langsung ngamuk, otak kau gak ada ya. Habis makan kau minta rokok dosen kau. Itu karena apa? Ada rasa. Maka kata Rasulullah, rasa malu itu adalah sifatnya para nabi. Al-haya'u sifatul anbiya. Maka kan ada istilah al-haya'u minal malu itu bagian dari. Jadi kalau kita mau mencilok, malu. Ini enggak, habis mencilok gak ada rasa malu. Udah dituduh, udah disangka dada-dada di TV itu dada. Orang gak ada lagi rasa malu. Orang yang hilang rasa malunya itu sudah sama dengan hewan. Monyet itu karena gak ada rasa malunya maka dia mencuri. Dicurinya pisang orang. Ada monyet minta izin bu? Ada? Ada kucing nyuri ikan ibu lagi digoreng? Ada minta izin? Pencuri itu sifat hewan. Karena dia nggak punya rasa. Nah itu dipakai oleh manusia. Yang mencuri itu begitu pula itu. Coba bayangkan. Orang yang dibilang alim, yang mencuri itu yang memimpin umat pula itu. Itu semua akibat tidak ada rasa. Jadi kilatul hayah, punyalah rasa
rasa malu. Yang kelima, perusak kita itu adalah tulul amal. Tulul amal itu artinya panjang angan-angan, panjang angan, banyak menghayal. Dalam konsep kita itu bukan banyak menghayal, tapi banyak berbuat. Orang yang banyak menghayal nih kerjanya gak beres, tukang fitnah nanti ujungnya secara psikologis. Baru yang keenam dikatakan zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak berkesudahan. Jadi melakukan zalim setiap saat. Nah, inilah 6 masalah yang bisa menghancurkan amalan seseorang. Demikian kaji kita, Bapak Ibu. Memang tidak panjang. Saya juga sudah bilang sama panitia karena saya harus ada hadir di tempat yang lain. Nah, ini bukan karena tadi Pak Ustaz ya, bukan karena duniawi ya. Ini bukan karena duniawi, tapi tuntutan duniawi. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Selagi bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, undang lagi saya. Biar saya baca buku dulu. Ya, kalau awak salah jawab, aja bawa. Mempertanggungjawabkan ya tak tahu. Makanya kalau ada yang bertanya, kalau aku tak tahu, bilang tak tahu. Habis masalah. Ada kira-kira bisa jadi pelajaran ini dan bisa hal-hal yang lain. Kata panitia pakai tanya jawab. Oke, ada tanya jawab. Gak dibayar. Kalau di luar nanti saya minta bayaran. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya tutup. Pas ya. Oh, tinggal nulis saja Pak, siap. Yang kelima tadi turun amal panjang angan-angan. Kemudian yang keenam apa? Zulmun la yantahi, yaitu kezaliman yang dilakukan tidak berkesudahan. Ini istilahnya tobat sama lado. Hari ini tobat, besok buat lagi. Tobat besok buat lagi. Itu penghancur amal. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.